pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan melanjutkan ke tema berikutnya soal transfusi darah sebenarnya. Transfusi darah. Mungkin ada sebagian yang beranggapan bahwa kalau misalnya transfusi darah ya, darah kita kan bercampur dengan mungkin dalam tubuh orang lain gitu. Kalau misalnya kita melakukan transfusi darah, apakah itu juga nanti akan berpengaruh terhadap hubungan mahram misalnya? Tapi kalau seperti itu ya akhirnya bakal sulit ya Pak Kiai. Ini kalau kita lihat di antara mukjizatnya agama. Dia kemudian membuat aturan yang rigid terkait dengan ASI, tapi tidak membuat aturan rigid terhadap darah. Karena transfusi darah itu menjadi kebutuhan manusia tertentu dalam hidupnya. Artinya apa? Kalau kita datang ke rumah sakit, itu pasti ada yang melakukan transfusi darah di rumah sakit besar ya, akibat operasi, melahirkan, atau penyakit tertentu. Sementara ketergantungan terhadap ASI, itu bahkan anak kecil sekarang relatif tidak besar lagi. Dia bisa digantikan, kita sepakat atau tidak sepakat dengan susu formula, tapi ketergantungan terhadap ASI itu tidak sama dengan ketergantungan kita terhadap darah. Oleh karena itu ketika ASI yang diharamkan, itu kan juga bukan pada usia yang tanpa batas, loh, bukan tanpa batas, itu pada usia pertumbuhan gitu loh. Kemudian kalau kita lihat secara jernih, karena ASI ini kan menjadi makanan, yang kemudian makanan ini yang membentuk darah. Jadi darah itu kan tidak membentuk apapun gitu loh, tapi dia dibentuk dari apa yang dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu asal muasalnya darah ini dari ASI kan, dari makanan. Nah, ini yang kemudian karena ASI itu menjadi makanan, sumber hidupnya orang pada masa balita itu, masa menyusui maksud saya bukan balita, maka dia dibuat aturan yang rigid oleh agama, ada namanya saudara sepersusuan. Kalau darah tidak ada, ulama yang mengatakan transfusi atau pemindahan darah menjadikan adanya hubungan mahram. Dan sebenarnya hukum transfusi darah juga diperbolehkan, sangat diperbolehkan ya Pak Kiai. Iya, bahkan itu bisa menjadi sedekah yang paling afdol. Selama tidak diperjualbelikan. Selama tidak diperjualbelikan. Kalaupun dia menerima kompensasi sebagai bentuk apresiasi, itu halal. Saya sering donor darah. Begitu donor darah selesai, saya dikasih jus, dikasih roti. Gitu jus kacang hijau ya Pak Kiai. Kan gitu kan. Nah, itu tidak boleh diartikan kalau kamu kasih darahmu, saya kasih ini. Kenapa? Karena kita tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita. Darah ini bukan milik kita. Semua yang ada di tubuh kita ini kan milik Allah. Karena kita tidak pernah melakukan transaksi pembelian. Lain dengan baju saya, sarung saya, itu milik saya karena saya beli gitu loh. Nah, maka tidak boleh dilakukan akad transaksi jual beli. Oke. Pak Kiai, ini menarik karena kebetulan tiba-tiba terfikir dalam benak saya. Itu kalau darah boleh, dan itu bagian dari sedekah yang afdal. Nah, kalau kemudian ada orang-orang yang memang karena kondisi medis tertentu harus transplantasi organ dari orang lain, itu hukumnya dalam Islam seperti apa? Dan itu sudah banyak fatwanya, di Majelis Ulama juga sudah ada, di Majelis Ulama Indonesia, saya aktif di NO, Bahsul Masail PBNO juga sudah memberikan kajian di banyak lembaga fatwa, itu dibolehkan. Tapi dengan syarat tertentu. Yang pertama, tidak melakukan itu untuk tujuan ekonomi. Jadi bukan jual beli nih, tapi murni kemanusiaan. Yang kedua, kalaupun itu bukan sesuatu yang substansi nih, Mila, beda ya. Kalau tadi contohin misalnya sumsum. Misalnya kondisi tertentu dari hati untuk melanjutkan orang hidup, itu kan sangat-sangat vital. Tapi ada yang tidak vital, seperti mata. Mata itu boleh nggak? Boleh kalau jadi donor. Tapi kalau diperjualbelikan itu nggak boleh. Walaupun itu bukan sesuatu yang substantif, sama tetap tidak boleh gitu. Jadi tetap harus ada niatan memberi manfaat untuk orang lain. Dan dilakukan oleh dokter ahli dan diyakini bahwa itu masih bisa bermanfaat. Jadi jangan sampai kita membedah jasad jenazah untuk melakukan pemindahan organ tubuh, tapi setelah dilakukan itu tidak bisa dipakai. Jadi ini harus melibatkan ahli yang luar biasa. Oke. Dari segi hukum dan ini ya Pak Kiai, menarik. Baiklah, untuk tema berikutnya Pak Kiai soal haji dan umroh. Maksudnya begini, kita kan melihat ya ritual atau syariat ibadah kita kan luar biasa banyak ya. Tapi kita melihat bahwa untuk urusan ibadah umroh, ibadah haji ini kan kewajibannya kalaupun kita mampu adalah minimal 1 kali seumur hidup. Berbeda dengan sholat yang harus rigid juga ya gitu ya. Kemudian zakat yang ditentukan segala macam. Nah itu sebenarnya hikmahnya apa sih Pak Kiai? Kenapa hanya dibatasi umroh dan
haji itu 1 kali saja gitu seumur hidup? Saya baru pulang umroh kemarin dengan fasilitas yang luar biasa karena saya dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi ya. Saya dengan istri saya, begitu tawaf selesai, saya bilang sama istri saya, rasanya dulu 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, habis umroh, saya tanya sama istri saya, kapan ya kita ambil miqat lagi dekat dari luar Mekah untuk umroh lagi. Kemarin istri saya nanya, kapan kita umroh? Kamu kalau mau umroh silahkan, saya mau balik ke hotel, saya mau tidur 2 hari. Kenapa? Boleh jadi faktor usia saya yang tidak lagi muda, sehingga energi saya berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Kemudian hari ini saya bisa menyaksikan betapa padatnya Mekah. Saya umroh itu di musim yang sepi. Tapi saya terpojok di bawah, harus tawaf pun di dalam masjid. Karena begitu banyaknya orang. Saya membayangkan kalau semua orang diwajibkan untuk umroh dan haji setiap tahun, akan ada tragedi kemanusiaan di sana. Oleh karena itu ketika kita lihat, kenapa kewajiban ini hanya 1 kali, sementara yang lain berkali-kali dan berulang-ulang, kita memahami. Ini agama turun dari yang maha tahu. Karena Rasulullah itu tidak pernah berinteraksi dengan Biro Pusat Statistik. Dia tidak pernah melakukan cacah penduduk, perakiraan. Tapi kata Nabi, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita diwajibkan haji itu kan Nabi tidak menjelaskan apa tahun ini, apa tahun depan juga. Kata Nabi, seandainya saya bilang sekarang iya, maka setiap tahun kamu wajib haji. Nah, ini kita katakan Nabi Muhammad yang tidak pernah bersentuhan dengan ilmu kependudukan. Tapi ketika ada ibadah yang nanti melibatkan orang banyak di satu titik. Beda dengan sholat. Iya, bisa di mana sholat saja. di mana saja bisa. Tapi tawaf itu harus di Ka'bah. Wukuf itu harus di Arafah. Bagaimana orang yang semakin bertambah, kemudian di sananya tidak juga berkembang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, itu selalu kita dukung kan. Ada pembatasan haji misalnya. Jadi ketika saya tidak berhaji, niatnya itu bukan meninggalkan syariat, tapi memberi kesempatan kepada orang lain untuk menikmati ibadah haji. Dalam hidup itu Mila, ada wirid yang paling bagus. Apa wirid yang paling bagus? Kadang-kadang kita perlu menghentikan mimpi kita agar orang lain bisa mewujudkan mimpinya. Banyak orang yang mimpi di depan Ka'bah. Tapi ketika saya datang lagi, Mila datang lagi, ini host yang satu, Mbak Eva umroh misalnya, semuanya ada di sana. Lalu kapan orang-orang itu bisa beribadah dengan longgar ya? Jadi itu diantara hikmahnya. Hikmah kenapa tidak setiap tahun? Karena kalau itu setiap tahun, itu pasti ada masyakoh, ada kesulitan kemanusiaan. Ya bayangin ya, setiap tahun semua orang misalnya kaum muslim itu ada 2 miliar. Sekarang aja sudah sangat penuh ya Pak Kiai. Haji tamattu semuanya menyembelih kambing. Apa tidak ada tragedi lingkungan di kota Mekah sana? Jadi itu diantara hikmahnya. Hikmahnya, Masya Allah menarik sekali. Pak Kiai, ini masih ada beberapa yang perlu kita bahas, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.